Selamat malam, kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Toraja dan Doa Malam, edisi Jumat 20 Mei 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita baktikan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kembali hari ini Engkau mungkinkan kami bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu, dan membaktikan diri dan hidup kami kepadamu. Kami lakukan ini karena hanya Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, tidak ada yang lain. Kepadamu kami persembahkan bakti, puja dan puji ini. Di malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu, umat-Mu telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan malam hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 4 sampai ayat 12. Diberi judul Paulus menyeberang ke Makedonia. Firman Tuhan, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya.
Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tuo lan pangantakna pena masal. Jemaat kekasih Tuhan, pernahkah Anda melakukan perjalanan ke suatu tempat yang Anda rindukan, tetapi akhirnya Anda berbalik arah ke tempat yang lain, karena di tempat itu ada sesuatu yang lebih menarik? Paulus dan Silas melakukan perjalanan misi dari kota ke kota menyampaikan pesan dan ajaran dari para rasul agar jemaat dapat bertumbuh dalam imannya. Dalam perjalanan mereka menuju Asia, Paulus mendapatkan penglihatan bahwa ada seorang Makedonia yang berseru-seru minta tolong. "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Dengan penglihatan itu, Paulus berkesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada penduduk Makedonia. Demikian kata ayat 10 dalam pembacaan kita. Mungkin kita seringkali mencoba mencari arah hidup berdasarkan pengalaman sendiri tanpa melibatkan Roh Kudus, sehingga kita berjalan sesuai yang kita inginkan. Kita hendaknya sadar bahwa seberapapun kita berusaha, maka akan ada saatnya kita berhenti dalam kejenuhan dan ketidakmampuan kita. Karena itu, melalui perikop hari ini, kita perlu belajar taat pada tuntunannya dan tidak mengeraskan hati meneruskan rencana hidup kita yang tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus. Paulus dan Silas tidak menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menghayati karya Roh Kudus bekerja dalam pelayanan mereka sehingga mereka merubah arah perjalanannya. Karena itu, percayakanlah hidup kita kepada Roh Kudus agar hidup kita sesuai petunjuk daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Setelah sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa syafaat bersama. Kita berdoa. Di hari Jumat 20 Mei 2022, hari ini, kami puji, kami muliakan nama-Mu, karena besar kasih setiamu, pertolongan-Mu buat kami. Hari ini kami telah merenungkan firman-Mu dengan tema hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan dalam banyak sekali kesempatan, kami mengandalkan diri dan kemampuan kami. Kami sering
lebih memilih untuk mengikuti jalan pikiran kami daripada jalan pikiran Tuhan. Kami lebih fokus pada hasil yang cepat dengan tindakan kami sendiri. Padahal sejarah membuktikan bahwa kami tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Dan terima kasih kalau Tuhan tetap bersabar dengan kami dalam kami bertindak. Dan kiranya lewat firman-Mu yang kami renungkan malam hari ini, kami menjalani hidup selanjutnya dalam tuntunan daripada Roh Kudus sendiri. Jangan biarkan kami hidup dengan mengandalkan hal-hal di luar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami mengikuti kehendak yang Tuhan inginkan kami jalani, kami lakukan dalam hidup ini. Hari ini bersama kami berdoa untuk Ibu Marta Sarungallo, Ibu Rini Tandi, Bapak Markus Lomo, Bapak Yohanes Biringkanai, Ibu Meli Palino, Ibu Stefani Mieliana Sumaryani, yang hari ini boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Diberkati kehidupan mereka Tuhan, panjang umur, sehat, bahagia selalu jadi milik mereka. Diberkati kerja-kerjanya, diberkati harapan, kerinduan, rumah tangganya, anak-anaknya yang terbaik dari Tuhan, jadi milik mereka. Juga berdoa, bersyukur, berterima kasih dengan kekasih-kekasih kami yang pada tanggal 20 Mei ini boleh berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Keluarga Bapak Yohanes Patiung dan Ibu Femi Matasik, Bapak Wempi Takalawangan dan Ibu Intan Cahya Novita yang berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati kehidupan rumah tangga mereka, rukun damai harmonis senantiasa jadi milik rumah tangga mereka. Diberkati rumah tangganya jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Diberkati usaha kerjanya, rencana dan harapannya yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan lewat makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat. Kiranya mereka tetap tekun, tabah, sabar, menjalani setiap pengobatan, terapi yang dijalani. Sembuh sehat yang dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa buat mereka yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Dan kiranya dalam dukanya mereka tetap puji, mereka tetap muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Jemaat Elim Balikpapan, Tuhan berkati Bapak Ibu Penatua, Diaken, Pendeta, pengurus OIG di jemaat ini dalam mengangkat pelayanan. Tuhan berkati, beri hikmat, sukacita, bahagia, kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berkati Jemaat Elim, warga jemaatmu dalam seluruh usaha dan kerjanya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka. Yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemerintah, bangsa, negara tercinta dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergumulan-pergumulan hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, mohon berkat dari Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa kami bersama, kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Jumat 20 Mei 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.